di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5 sampai 10 menit setelah Mardiono menggelar melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardion ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu eh, yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada desakan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergegas. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu, para kader P3 kemudian melantunkan salawat Masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buka di lapangan begitu, dari DPW ketiga di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutannya kamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader tiga, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader ketiga yang lain, tinggi-tinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu yang dapat disampaikan depan ini. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kebetulan memang sempat terjadi waktu, dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini. Dan memang
Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama besok, kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin Partai P3 ya selama 3 tahun ini mustahil ya. Saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, yang penting untuk dihapuskan dari itu, karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang mengundurkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Kita satu darah. Tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita semua saudara. Tolong sabar. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua.
bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan menggelar atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara. Dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media. Dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada perusahaan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu meneriakkan kata perubahan dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergegas. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan shalawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami juga di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutannya Muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, tinggi-tinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu yang dapat disampaikan rekan Rima. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kericuhan memang sempat terjadi dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini.
Dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama besok, kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kami ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 ya selama 3 tahun ini, mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya, oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu seperti P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua.
Bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan menggelar atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung kira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada perusahaan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergegas. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buat di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, petinggi P3 yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyusun kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke
parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, merugikan diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu yang dapat disampaikan depan ini. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kebetulan memang sempat terjadi waktu dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercia Ancol ini, dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang, ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda Muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 ya selama 3 tahun ini, mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara.
Tolong sabar. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua. Bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan menggelar atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada perusahaan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata
perubahan dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga namun beberapa saat kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buat di lapangan itu dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam pelecehan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutan Muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, petinggi-petinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen dan menyukseskan kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu dapat disampaikan depan ini. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kebetulan memang sempat terjadi betul, dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercia Ancol ini. Dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025. Dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda Muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin
mesin Partai P3 yang selama 3 tahun ini mustahil saya tidak ada kesalahan. Itu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, gitu ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai tua dan sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Sama, kita satu darah. Ya, tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Raja. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua. Ya,
di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada perusahaan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buat di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam bentukan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, petinggi-petinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, merugikan diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin berteori Islam atau mungkin berteori nasionalis. Kira-kira itu yang dapat disampaikan depan ini. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kericuhan memang sempat terjadi dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini, dan memang
Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama besok, kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang, ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 ya selama 3 tahun ini mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Itu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, gitu ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang mengundurkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Sama, kita satu darah. Ya, tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua.
Bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada perusahaan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu meneriakkan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergegas. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buka di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutannya Muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, tinggi-tinggi yang lain, tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019
2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai mungkin diri sendiri dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu yang dapat disampaikan rekan Rima. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kebetulan memang sempat terjadi dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Murcia Ancol ini, dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya, dan ini pembukaan hari pertama besok, kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda Muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 ya selama 3 tahun ini mustahil ya saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya, oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, yang penting untuk dihapuskan gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada juga calon tertutup.
sama, kita satu darah. Ya, tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Saja. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua. Bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung kira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada kerusakan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono.
Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan muktamar, pembukaan muktamar, itu memberikan kata perubahan dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga namun beberapa saat kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan selawat Masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami berada di lapangan itu dari DPW ketiga di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari. Dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutan muktamar, dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, tinggi-tinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyusun kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu yang dapat disampaikan depan ini. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kerusuhan memang sempat terjadi dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercia Ancol ini, dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kami ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya
memimpin Partai P3 yang selama 3 tahun ini, mustahil saya tidak ada kesalahan. Itu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masih ada 3 calon tertutup. Sama, kita satu darah. Ya, tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Saja. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua.
2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan menggelar atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada perusahaan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergegas. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buat di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, petinggi P3 yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyusun kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu dapat disampaikan depan ini. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini, dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kericuhan memang sempat terjadi dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Mercure Ancol ini, dan memang
Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang, ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat, senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 ya selama 3 tahun ini, mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, ya, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua.
Bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan menggelar atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada desakan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu memberikan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergegas. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buat di lapangan itu dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutannya Muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, petinggi-petinggi yang lain itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen, dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai, mungkin diri sendiri, dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru, dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis.
Kira-kira itu dapat disampaikan rekan Rima. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kebetulan memang sempat terjadi waktu dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Murcia Ancol ini, dan memang Muktamar 10 P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Presiden Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda Muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh hikmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin Partai P3 ya selama 3 tahun ini mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Itu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, gitu ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai dan sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang meninggalkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup. Sama, kita satu darah. Ya, tolong bapak-bapak, sabar ya bapak-bapak. Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Raja. Tolong sabar. Tolong. Yang lain jangan dibikin. Tolong.
Siap tenang. Sekali lagi Maluku siap. Bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan, Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua baru kalau gagal mundur begitu, dan kata-kata atau kalimat-kalimat bernada desakan atau paksaan untuk mundur untuk Mardiono. Dan pemicunya itu ketika Mardiono menyampaikan sambutan, lalu ketika Mardiono hendak atau tengah melakukan konferensi pers dengan awak media, ada satu kader P3 di belakang yang hendak keluar dari ruangan pembukaan muktamar itu meneriakkan kata perubahan, dan langsung disauti oleh simpatisan atau para pendukung Mardiono, dan keributan tak bisa dihindarkan gitu. Bahkan hingga sampai tadi ada saling lempar kursi dan saling dorong hingga bergegas. Namun beberapa saat, kurang lebih 5 menit itu para kader P3 kemudian melantunkan salawat masjid. Dan dalam video yang kami terima atau kami buka di lapangan begitu, dari DPW P3 di Maluku itu memang tampaknya terlibat dalam kericuhan tersebut. Kira-kira begitu ini. Baik, lantas bagaimana respon dari Mardiono dan pimpinan P3 lainnya saat kericuhan ini terjadi, rekan Reza? Ya, Mardiono memang dalam sambutannya menegaskan soal pentingnya persatuan dan konflik internal itu tidak sebaiknya menghindari, dan itu ditegaskan lagi dalam sesi konferensi pers dengan awak media selesai sambutan muktamar. Dan hal itu memang menjadi keniscayaan bagi semua kader P3, tak hanya Mardiono juga, untuk kader-kader P3 yang lain, tinggi-tinggi yang lain, itu tidak mau adanya perpecahan atau konflik internal ini berlanjut. Dan bagaimana diketahui P3 sempat pecah begitu pada saat 2014 hingga 2019 sebelum akhirnya rekonsiliasi atau kemudian bersatu kembali begitu pada 2019
2019. Memang P3 gagal masuk parlemen pada pemilu 2024, namun Mardiono menegaskan pentingnya persatuan untuk kemudian tidak terpecah kembali pasca kegagalan masuk parlemen dan menyongsong kembali pemilu 2009 untuk masuk kembali ke parlemen di pemilu legislatif 2029. Titik beratnya itu, titik pentingnya itu yang dikatakan bahwa perpecahan itu tidak sama sekali merugikan partai mungkin diri sendiri dan hanya akan membuat P3 justru akan semakin ditinggalkan para pemilihnya dan tidak dikenal oleh para pemilih baru dan lebih memilih partai-partai baru yang mungkin bercorak Islam atau mungkin bercorak nasionalis. Kira-kira itu yang dapat disampaikan depan ini. Ya, Reza, bisa Anda laporkan seperti apa situasi saat ini pasca kerusuhan acara Muktamar P3 ini dan seperti apa pengamanan di sana? Ya, kerusuhan memang sempat terjadi betul dan sekarang sudah kembali kondusif di lantai atau ballroom di Hotel Murcia Ancol ini, dan memang Muktamar P3 ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Dan ini pembukaan hari pertama, besok kemudian akan dilanjutkan dan akan ditutup pada hari ketiga pada hari Senin tanggal 29 September 2025, dan rencana memang P3 sudah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar 10 P3, namun belum ada konfirmasi dari pihak istana maupun pihak Prabowo sendiri. Namun seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini suasana sudah kondusif, kegiatan sudah tidak terjadi, dan para kader itu kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Belum pada esok harinya kembali melanjutkan acara agenda Muktamar pada hari kedua. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza, jurnalis Tribun News. Selamat kembali beraktivitas. Sebagai PLT Ketua Umum, saya diberi amanah oleh konstitusi partai ya, untuk menyelenggarakan muktamar ini dengan baik. Ya, dengan baik itu tentu harus dimiliki oleh semua kader. Nggak mungkin saya sendiri, ya. Maka muktamar ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh khidmat. Senantiasa juga mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Sudah tentu. Pak Mar, tadi ada permintaan maaf Pak Mar. Itu target apa Pak Mar? Ada permintaan maaf tadi kepada seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Ya tentu saya punya kewajiban ya. Tentu tidak ada manusia yang tanpa salah. Ya, tentu saya punya salah. Saya memimpin partai P3 ya selama 3 tahun ini mustahil ya, saya tidak ada kesalahan. Tentu ada kesalahan. Ya. Oleh karena kesalahan itulah saya minta maaf. Termasuk bukan hanya kesalahan di dalam internal partai politik, tapi pada rakyat Indonesia, pada bangsa Indonesia. Karena partai politik adalah termasuk motor-motor demokrasi di ruang publik. Pak Mar, di dalam sambutannya Bapak juga menyampaikan terkait masalah konflik internal ya, yang penting untuk dihapuskan ya, gitu. Karena kita tahu di P3 kan partai yang sudah berkali-kali mengalami. Ya, kita tahu ya bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen ya. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Bangunan adalah 2014-2009, di mana P3 terbelah secara masif, terstruktur. Dari mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Nah, tentu mengembalikan itu ya tentu tidak mudah ya, karena konflik pada era 2014 dan sampai dengan 2019 itu secara struktur dan masif, bahkan akhirnya banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita semua. Ada yang pindah ke partai lain ya, kemudian ada yang mengundurkan. Pak, sekali lagi Pak, ini kan masih dalam keadaan riuh begini Pak ya, karena masing-masing ada 3 calon tertutup.
Kita ini semua saudara bapak-bapak. Kita itu saudara. Raja. Tolong sabar. Yang lain jangan dibikin. Kita ini saudara semua. Bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai Persatuan Pembangunan melihat atau membuka Muktamar 10 P3 dan bisa langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan dihadiri oleh seluruh kader P3 di seluruh Indonesia, dan benar sekali bahwa sempat terjadi kericuhan dan saling berbalas teriakan begitu saat Mardiono naik mimbar untuk menyampaikan sambutannya. Tak hanya sebatas saling berbalas teriakan, kericuhan juga terjadi seusai Mardiono menyampaikan sambutannya di Hotel Mercure Jakarta Utara, dan kericuhan tersebut berlangsung sekira kurang lebih 5-10 menit setelah Mardiono melakukan konferensi pers begitu dengan awak media, dan kira-kira itu dapat disampaikan Pandrina. Ya, Reza, apa pemicu utama kericuhan saat pelaksana tugas Mardiono ini hendak menyampaikan sambutannya? Ya, bisa dibilang banyak atau sejumlah kader P3 itu terpecah sekarang menjadi dua kubu. Ada yang memang menginginkan ketua umum baru, yakni ada dua nama, Agus Suparmanto, dan satu lagi itu yang memang yang menguat ada Agus Suparmanto, dan mereka meneriakan perubahan hingga ketua umum